Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, untuk pertemuan kita hari ini kita akan membahas tentang ilmu pengetahuan alam dengan materi perambatan bunyi yang pasti masih tetap bersama Al-Hijrah Course. Nah, sebelum kita lanjut, anak-anakku sekalian, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mengembangkan channel kita ini. Nah, sebelum kita mulai, ya anak-anakku sekalian, kita lihat sekarang, perhatikan alat-alat musik berikut ini. Ya. Yang pertama adalah angklung. Ya. Nah, bagaimanakah sebuah angklung dapat mengeluarkan bunyi atau bagaimanakah cara menggunakan angklung? Nah, angklung, cara menggunakan angklung adalah dengan digoyang-goyangkan. Nah, kita lanjut dengan alat musik berikutnya, yaitu seruling, atau ada sebagian yang mengatakan dengan saluang, Nah, alat musik ini, digunakan dengan cara meniup. Nah, ketika ditiup, maka alat musik seruling atau saluang ini akan mengeluarkan bunyi. Kita lanjut dengan gambar berikutnya. Nah, ini adalah gambar gendang, Nah, alat musik ini sudah sering kalian lihat dan biasanya sering kita lihat di pertunjukan-pertunjukan kesenian daerah. Nah, untuk menggunakan alat ini, anak-anakku sekalian pasti sudah tahu, adalah dengan cara dipukul. Nah, ketika dipukul itulah gendang ini akan mengeluarkan bunyi. Yang terakhir, nah, ada yang tahu ini alat musik apa? Ya, benar. Ini adalah alat musik tifa. Tifa ini juga hampir sama dengan gendang, yang mana untuk memainkan ini adalah dengan cara dipukul. Nah, ketika dipukul, alat musik tifa ini akan mengeluarkan bunyi atau suara. Nah, pertanyaannya dari keempat gambar ini, mengapa alat-alat musik ini dapat mengeluarkan bunyi atau suara? Nah, untuk lebih jelasnya kita lanjut. Oke, bunyi berasal dari benda yang bergetar. Nah, getaran dari benda tersebut mengakibatkan udara di sekitar benda tersebut menjadi bergetar. Getaran-getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara, sehingga terjadilah bunyi. Benda-benda yang bergetar dan dapat menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Nah, seperti alat musik yang 4 tadi, berarti adalah merupakan sumber bunyi. Nah, selain itu ada juga beberapa sumber bunyi seperti yang ada pada gambar, ada radio, mobil, dan televisi. Ini juga adalah merupakan sumber bunyi. Nah, kenapa dikatakan sumber bunyi? Karena benda-benda ini dapat menghasilkan bunyi. Makanya dikatakan benda-benda tersebut, yaitu radio, mobil, dan televisi itu adalah sumber bunyi. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini. Apa kira-kira yang dapat kamu pahami dari gambar ini? Nah, di gambar ini ada sumber bunyi, sumber bunyi yang di gambar ini adalah gambar loudspeaker, dan bagaimana bunyi itu sampai ke telinga kita atau dapat kita dengar. Nah, kita lihat penjelasannya. Nah, bagaimanakah bunyi itu dapat kita dengar? Bunyi yang dihasilkan oleh sumber bunyi akan merambat sampai ke telinga kita, sehingga bunyi tersebut dapat kita dengar. Nah, bunyi dapat didengar karena bunyi merambat melalui zat perantara.
Nah, apa-apa saja ya yang menjadi zat perantara bunyi? Bunyi ya dapat merambat melalui benda padat, benda cair, dan gas atau udara. Nah, bagaimana bunyi itu dapat merambat melalui benda padat, benda cair, gas atau udara? Kita lihat penjelasan berikut ini. Nah, bunyi merambat melalui benda padat. Coba kamu perhatikan dari gambar ini. Ini adalah gambar dua orang anak ya yang sedang bermain telepon ya, bermain telepon-teleponan yang terbuat dari dua buah kaleng dan benang. Nah, dari gambar di atas ya dapat dibuktikan bahwa bunyi dapat merambat melalui benang. Nah, ketika dari permainan ini ya, seorang anak contohnya yang memakai kacamata ini berkata atau bersuara ya, maka suara itu akan dapat didengar oleh temannya yang satu lagi. Nah, kenapa bisa dapat atau kenapa dapat didengar? Karena bunyi yang diucapkan atau suara yang diucapkan oleh si anak yang berkacamata ini akan merambat ya melalui benang sebagai zat perantaranya. Nah, benang adalah benda padat. Nah, kecepatan perambatan bunyi ya melalui berbagai jenis benda tidak sama ya. Tidak sama ya, baik itu melalui benda padat ya, benda cair dan gas ya. Kecepatan perambatannya itu tidak sama. Nah, kecepatan bunyi yang merambat melalui benda padat lebih cepat ya dibandingkan dengan bunyi yang merambat melalui benda cair atau gas dan udara. Kecepatan bunyi merambat melalui benda padat itu sekitar 6.000 meter per detik. Jadi kecepatan suara yang merambat melalui benda padat itu memiliki kecepatan 6.000 meter per detik ya. Kita lanjut. Bunyi merambat melalui udara atau gas. Nah, kita lihat. Nah, coba kamu perhatikan gambar berikut ini. Ya, ini adalah gambar petir ya, atau suasana di mana sedang terjadi hujan dengan petir. Ya. Nah, dari gambar ini ya membuktikan bahwa bunyi dapat merambat melalui udara. Ketika hujan akan turun, kita sering mendengarkan suara petir. Ya. Suara petir bisa sampai ke telinga kita karena suara petir tersebut merambat melalui udara. Contoh lain ya yang membuktikan bahwasanya bunyi itu merambat melalui udara atau gas adalah ketika kita berbicara dengan orang lain. Ya, suara kita bisa didengarkan oleh orang lain karena suara kita merambat melalui udara. Nah, kalau tadi kecepatan bunyi merambat melalui benda padat itu sekitar 6.000 meter per detik. Nah, kalau di udara, bunyi hanya bisa atau hanya memiliki kecepatan 343 meter per detik. Nah, yang terakhir, bunyi dapat merambat melalui benda cair. Nah, coba kamu perhatikan gambar berikut ini. Ya, ini adalah gambar seorang anak yang sedang melakukan percobaan untuk pembuktian bunyi merambat melalui benda cair. Nah, dari gambar di atas ya, dapat dibuktikan bahwa bunyi dapat merambat melalui benda cair. Gambar tersebut menunjukkan percobaan ya, untuk membuktikan suara dapat merambat melalui benda cair dengan cara ya, ujung corong tersebut dimasukkan ke dalam telinga. Kemudian anak tersebut mendekatkan telinganya ke dalam corong ya atau ke dekat corong dan kemudian anak tersebut memukul dinding ember tersebut dan suara akan terdengar melalui corong ya, corong di mana corongnya ini tadi
sebagian atau ujungnya dimasukkan ke dalam air. Nah, cepat rambat bunyi di air seed itu sekitar 1.500 meter per detik. Nah, itu saja ya anak-anakku sekalian tentang perambatan bunyi. Jangan lupa ya di kolom komentar jika kalian ingin kita bahas materi-materi yang sesuai dengan keinginan kalian, maka silahkan isikan di kolom komentar. Nanti akan kita bahas materi apa yang kalian inginkan. Dan jangan lupa share dan subscribe, serta jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari Al-Hijrah Course. Itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.